Episode ini dibuka dengan Lu yang tiba di toko Taro. Shin langsung menegurnya karena datang terlambat dan mengkritik cara kerjanya yang buruk. Bahkan Shin menyarankan Taro untuk memecat Lu, tapi Taro menolak. Namun ada yang aneh, Taro tiba-tiba jadi lebih banyak bicara dari biasanya. Shin dan Lu merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian Taro yang asli pun muncul, mengungkapkan bahwa pria yang mereka lihat tadi sebenarnya adalah Nagumo, temannya yang sedang menyamar. Nagumo sedang membawa kabar buruk, ada hadiah sebesar 100 juta yen untuk kepala Taro. Nagumo memperingatkan bahwa beberapa pembunuh bayaran sudah mulai mencium keberadaan Taro. Di saat yang sama, seorang pria pengantar pizza bernama Pizza Nakajima tiba. Awalnya ia tampak seperti pengantar pizza biasa, tapi tiba-tiba ia mengeluarkan 2 pemotong pizza dan mengancam akan menyerang Nagumo yang saat itu sedang terikat. Namun di dalam sekejap Nagumo justru muncul di belakang Nakajima dan langsung mencekiknya. Untungnya Taro menghentikan Nagumo sebelum ia sempat membunuh Nakajima. Nagumo memperingatkan Taro tentang bahaya yang akan datang sebelumnya. Akhirnya ia pergi bersama Nakajima. Sementara itu di tempat lain, kelompok Dodenkai yang sejak episode sebelumnya mengawasi Taro sedang berdiskusi. Mereka kesal karena Nakajima gagal menjalankan tugasnya. Pemimpin Dodenkai menyusun strategi untuk menyerang Taro saat ia sedang lengah. Ia juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Taro dulunya adalah anggota organisasi The Order. Namun mereka bisa bergerak lebih jauh. Taro tiba-tiba mengarahkan pistolnya ke salah satu kamera pengawas mereka. Ia sudah mengetahui keberadaan mereka dengan tenang. Ia pun memperingatkan mereka agar berhenti mengawasinya. Kalau tidak, ia akan menunjukkan neraka kepada mereka. Setelah kejadian itu, Taro dan Shin berdiskusi tentang situasi yang semakin berbahaya. Namun tiba-tiba Aoi dan Hana muncul, mengingatkan Taro tentang janji yang sudah ia buat. Perjalanan keluarga pun ke taman hiburan. Keesokan harinya keluarga Sakamoto, Shin dan Lu akhirnya pergi ke Sugar Park. Setelah menaiki roller coaster bersama keluarganya, Shin dan Lu menyusun strategi untuk memastikan keamanan Taro dan keluarganya selama berada di taman hiburan. Di sini Shin juga menjelaskan tentang kemampuan telepatinya. Ia bisa membaca pikiran dalam radius 30 meter seperti sinyal radio yang memerlukan fokus tinggi. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran seorang musuh di sekitar mereka. Shin pun mendeteksi seseorang menyamiat yang mencurigakan. Orang ini adalah seorang petugas kebersihan bernama Kuri. Saat Kuri mencoba mendekati mereka, Taro dengan cepat melumpuhkannya. Shin dan Lu segera membawa tubuh Kuri pergi, sementara Taro kembali bergabung dengan Aoi dan Hana di dekat maskot Taman Sugar Bunny. Namun tanpa mereka sadari, seorang anggota Dodenkai terus mengawasi dari kejauhan. Ia mempelajari dokumennya yang berisi informasi tentang Taro dan Shin. Lalu dia itu menyusun strategi agar bisa bergerak tanpa terdeteksi oleh telepati Shin. Ancaman pun semakin mendekat saat keluarga Sakamoto menaiki roller coaster yang bernama Turbo Teddy. Lu menyadari ada seorang pria mencurigakan di dalam wahana yang sama. Shin segera membaca pikirannya dan mengetahui bahwa pria itu memang memiliki niat jahat. Namun sebelum Shin bisa bergerak, ia menyadari bahwa sabuk pengaman roller coaster mengunci tubuhnya. Di dalam situasi yang darurat, Shin menggunakan pistolnya untuk membebaskan diri lalu langsung mendekati pria tersebut. Mereka berdua terlempar dari wahana dan mendarat di area lain untuk bertarung. Pria itu ternyata pembunuh bayaran yang menggunakan kunai beracun. Ia berhasil melukai Shin dan mulai mengejek kelemahannya.
Pertarungan berlanjut di atas lintasan roller coaster dengan kereta wahana melaju kencang di sekitar mereka. Shin akhirnya berhasil menjatuhkan lawannya dan mereka pun terlempar ke atas panggung sebuah pertunjukan yang sedang berlangsung. Asap tebal menyelimuti panggung, memberi Shin kesempatan untuk menyamar sebagai mengenakan kostum Sugar Bunny. Saat asap menghilang, pertarungan kembali berlangsung di atas panggung. Shin menggunakan telepati untuk membaca pikiran Taro yang memberinya petunjuk tentang cara mengalahkan bahwa meski dalam kondisi lemah akibat racun. Dengan strategi yang diberikan Taro, Shin akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Dan episode pun berakhir dengan Taro dan penonton yang bertepuk tangan untuk Shin. Nah, itu dia gengs pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye-bye. Bye-bye. Bye.